Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nur Aminah dari Prodi PG PAUD Angkatan 2019 dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas tengah semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah metode pengembangan seni dengan materi wawasan seni tari dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati SPD MPD. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan seni tari. Seni tari merupakan seni yang dihasilkan dari mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang. Tari dapat juga diartikan sebagai gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang macam-macam tari. Yang pertama ada tari tunggal atau solo. Istilah tunggal hanya menunjukkan jumlah penari saja. Sementara jenis tarian dapat dimainkan oleh seorang atau lebih penari. Contoh, tari pendet dari Bali. Nah, tari pendet ini juga bisa ditarikan oleh lebih dari seorang atau bisa juga dilakukan oleh kelompok. Yang kedua, tari kelompok atau grup koreografi ialah tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari, bisa terdiri dari beberapa pasangan yang menarikan bersama-sama atau beberapa penari tunggal yang menari bersama-sama membentuk tari kelompok. Nah, di sini contoh tarinya yaitu seperti tari saman. Tari saman kan dilakukannya secara berkelompok, tidak bisa dilakukan sendiri, atau seperti yang pertama tadi tari pendet, tapi dilakukannya secara berkelompok. Yang ketiga, tari berpasangan. Tari yang dilakukan oleh dua orang berpasangan seperti laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Contoh tarinya adalah tari damar wulan atau tari Rama dan Sinta. Itu kan berpasangan ya. Nah, di gambar ini berpasangannya antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis seni tari. Yang pertama, tari klasik, yaitu tarian yang memiliki nilai seni tinggi atau artistik yang ditimbulkan dari gerak, busana, maupun iringan musiknya. Nah, contoh dari tarian klasik ini saya ambil seperti tari balet. Yang kedua yaitu tari tradisional. Tari yang bertumpu dan berpijak kuat pada tradisi suatu bangsa, suku, atau kelompok masyarakat tertentu. Di sini saya ambil contoh yaitu tari gambyong dari Jawa Tengah. Yang ketiga, tari kreasi baru. Merupakan tari klasik yang mana mengalami perkembangan dan penambahan dari aransemennya karena perkembangan zaman. Contohnya tari merak dari Jawa Barat. Nah, itu kan bisa terkadang tariannya itu dirubah dari gerakannya atau jumlahnya bisa berubah dari sendiri atau berkelompok. Selanjutnya, tarian dramatik. Tarian dramatik ini yaitu karya seni yang penyajiannya menggunakan cerita. Dalam tarian tersebut ada latar belakang ceritanya. Tari yang bertema dramatik bisa dilakukan oleh satu orang
dua penari atau banyak penari. Contohnya tarian seperti yang tadi yang dicontohkan dari tarian berpasangan tadi, yaitu tarian Rama dan Sinta. Selanjutnya, fungsi seni tari. Yang pertama, seni tari sebagai sarana upacara. Tari dalam upacara pada umumnya bersifat sakral dan magis. Pada tari upacara, faktor keindahan tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri ataupun hal-hal di luar dirinya. Sebagai contoh, saya ambil yaitu tari kecak dari Bali. Nah, dari tari kecak ini sama sekali tidak ada unsur keindahan, melainkan adanya unsur-unsur magis. Nah, yang kedua, seni tari sebagai hiburan, yaitu tarian ini untuk konsumsi publik dalam penyajiannya terkait dengan berbagai kepentingan, terutama dalam kaitannya dengan hiburan atau amal. Seperti contoh tari gambyong. Nah, tari gambyong ini biasanya pertunjukannya dikhususkan hanya untuk sebagai hiburan. Selanjutnya yaitu seni tari sebagai media pendidikan, seperti mendidik anak untuk bersikap dewasa. Dan selanjutnya seni tari sebagai media pendidikan, seperti mendidik anak untuk bersikap dewasa dan menghindari tingkah laku yang menyimpang dari nilai-nilai keindahan dan kerusakan, karena seni tari dapat mengasah perasaan seseorang. Seperti contoh beberapa eskul yang ada, beberapa eskul tari yang ada di sekolah-sekolah itu merupakan salah satu tarian sebagai media pendidikan. Selanjutnya yaitu seni tari sebagai pertunjukan. Dimaksud sebagai pertunjukan karena seni tari ini merupakan bentuk komunikasi, sehingga ada penyampaian pesan dan penerima pesan. Oleh sebab itu, penyajian tari mengutamakan segi artistiknya yang konsepsional, koreografer yang baik, serta tema dan tujuannya yang jelas. Nah, tari juga bisa diartikan sebagai ekspresi jiwa. Oleh sebab itu, dalam tari mengandung maksud-maksud tertentu. Itulah tadi penjelasan saya mengenai wawasan seni tari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.